Anda kembali di Berita Utama. Saudara, masa pendaftaran bakal Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 hari ini resmi dibuka. Ini tandanya ingar-bingar rangkaian pesta demokrasi pemilu sudah dimulai. Setelah drama tebak-tebakan siapa pasangan-pasangan baca pres, rasa penasaran masyarakat kini sudah bisa terjawab. Karena satu persatu para baca pres sudah membawa pasangan yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Meski masih ada satu baca pres loh yang belum membuka siapa sosok pendampingnya. Pasangan pertama yang hari ini datang mendaftar ke KPU adalah pasangan dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan baca pres dan bacawa pres yang pertama kali mendeklarasikan diri. Anies dan Caimin memang sejak awal sudah percaya diri dan mantap mendaftar di hari pertama pendaftaran di KPU. Bahkan segala syarat kelengkapan untuk mendaftar baca pres sudah dipersiapkan beberapa pekan sebelum pendaftaran. Tapi sebelum berangkat ke KPU, tak lengkap rasanya bagi pasangan baca pres dan bacawa pres untuk tidak meminta restu dari orang tua. Ya, tradisi memohon doa restu dari ibunda pun dilakukan pasangan Anies Muhaimin pagi tadi di rumahnya. Sungkeman dan mencium kedua kaki ibunda dilakukan Anies dan Caimin sebagai simbol meminta bekal doa restu sebelum mendaftarkan diri ke KPU. Harapannya agar proses pendaftaran ini berjalan lancar. Dengan menggunakan mobil Land Rover putih berstiker Amin, Anies dan Caimin berangkat menuju KPU. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih. Sepanjang rute konvoi arak-arakan pasangan Anies dan Caimin terlihat para relawan pendukung Anies dan Caimin menyemut. Masa pendukung dan simpatisan ternyata sedari pagi sudah berkumpul di depan gedung KPU RI menanti kedatangan Anies Muhaimin. Sebelum menuju ke KPU, Anies dan Caimin sempat mampir ke kantor-kantor Partai Koalisi Perubahan. Anies memohon doa dan restu dari para kader PKS, PKB, dan Nasdem. Pasangan Anies Muhaimin jadi pasangan bakal capres-cawapres pertama yang mendaftar ke KPU, saudara. Setibanya di KPU, keduanya diterima oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Tampak hadir pula Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syahiku, serta jajaran pengurus partai dari Koalisi Perubahan. Keduanya membawa dokumen persyaratan ke KPU. Jika seluruh dokumen ini lengkap dan terverifikasi, tahap selanjutnya adalah menanti jadwal pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan hari Sabtu 21 Oktober 2023. Mendapatkan tanda terima dan verifikasi akan dilakukan. Kemudian disampaikan juga bahwa mereka telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu besok dan insya Allah kami akan datang. Langkah selanjutnya kita bersiap untuk pemeriksaan kesehatan. Dan kita mengerjakan yang selama ini kita kerjakan, bersosialisasi, berinteraksi, berbagi gagasan. Ya, masih di hari pertama pendaftaran Pilpres di KPU, pasangan baca pres bacawa pres selanjutnya yang mendaftar adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan baru yang masih fresh, baru dideklarasikan H-1 sebelum masa pendaftaran dibuka. Nah, tak mau ketinggalan momen euforia pendaftaran Pilpres, pasangan baru Ganjar Mahfud juga gercep mendaftar di hari pertama. Meski baru jadian suatu hari, tampaknya Ganjar dan Mahfud sudah membangun chemistry sejak lama, sehingga sudah mantap mendaftar. Tugu proklamasi jadi titik awal pasangan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul bersama para pendukungnya dan tim pemenangan sebelum berangkat menuju KPU. Tampak Ganjar mengenakan kemeja hitam, sedangkan Mahfud kemeja putih. Di Tugu proklamasi, Ganjar dan Mahfud telah ditunggu para simpatisan pendukungnya. Mereka datang dari sejumlah daerah dan telah menunggu sejak pagi. Tugu proklamasi dipilih jadi titik kumpul pasangan Ganjar Mahfud adalah sebagai simbol meneruskan cita-cita proklamasi. Dan dari Tugu proklamasi, Ganjar dan Mahfud ini bergerak menuju KPU, saudara. Nah, uniknya pasangan baca pres Ganjar Mahfud MD menaiki truk bak semi terbuka diiringi mobil dinas pertama yang digunakan Presiden RI pertama Soekarno. Sejumlah kader parpol, pengusung, simpatisan dan relawan juga turut memberi dukungan pada Ganjar Mahfud di sepanjang jalan dari Tugu Proklamasi menuju kantor KPU. Dan setibanya di kantor KPU, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bersama
para ketua umum parpol pengusung langsung disambut para komisioner KPU. Proses pendaftaran ini sekaligus mendaftarkan juga visi misi pasangan Ganjar Mahfud sebagai bakal capres-cawapres. Usai pendaftaran ini, saudara, KPU akan menjadwalkan tes kesehatan bagi pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Minggu 22 Oktober 2023 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Menerima lengkap, mudah-mudahan menjadi awal, legalitas terpenuhi, dan insya Allah saya dan Pak Mahfud melalui visi misi dan program yang sudah kita siapkan akan cepat membawa Indonesia maju lebih lincah lagi, dan tentu kami mohon dukungan, mohon dorongan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan KPU akan menjadi wasit yang insya Allah pasti paling netral, pasti paling. Nah, saudara, ada momen menarik sebelum Ganjar dan Mahfud MD berangkat ke KPU. Saat di Tugu Proklamasi, Mahfud MD menjelaskan alasan mengapa ia mengenakan kemeja putih, tidak hitam seperti yang dikenakan oleh Ganjar. Ternyata ada kenangan di balik kemeja putih itu. Kenangan yang membawa Mahfud flashback ke tahun 2018. Kemeja putih yang dikenakannya ternyata adalah baju yang dikenakannya saat gagal jadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Oke, saya ajak Anda untuk flashback ya. Kemeja putih ini adalah yang digunakan Mahfud pada Agustus 2018. Diketahui Mahfud MD hampir ditunjuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019, saudara. Nah, saat itu Mahfud sudah siap-siap dengan menggunakan kemeja putih jika Jokowi menyebut namanya sebagai cawapres. Akan tetapi saat tiba waktu pengumuman, ternyata sosok yang dipilih sebagai cawapres Jokowi adalah Ki Haji Ma'ruf Amin. Dan saat itu Mahfud mengaku kaget, namun tidak kecewa. Setelah tertunda selama 5 tahun, kemeja putih itu akhirnya jadi dikenakan Mahfud MD untuk mendaftar cawapres ke KPU sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Soal maju menjadi cawapres Ganjar, Mahfud MD sebagai menteri di kabinet Jokowi mengaku sudah mengajukan surat izin pada Presiden Joko Widodo. Dan Mahfud sudah mengantongi izin dari Jokowi. Presiden Jokowi menyetujui 2 surat. Yang pertama soal izin menjadi bakal cawapres, dan yang kedua soal izin cuti saat mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilpres. Nantinya masih ada 1 surat lagi yang akan disampaikan Mahfud MD ketika menghadap langsung ke Jokowi. Ya, saudara, kalau pasangan Anies Imin, Ganjar Mahfud sudah sibuk di hari pertama pendaftaran Pilpres di KPU, berbeda dengan baca pres dari koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Prabowo masih menunggu pasangan cawapresnya. Prabowo sepertinya tak ingin gerusa-gerusa ke KPU sebelum baca presnya siap di sampingnya. Nah, meski disebut ada 4 sosok soal nama baca pres Prabowo, masih dalam pembicaraan dengan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Tenang aja, ojo ke susu. Tapi kan udah ojo gerusa-gerusu. Masih garis ya. Iya, terus kita ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Ya, kita godok terus. Oke. Dan sejauh ini calon kuat yang diprediksi jadi bacawa pres Prabowo adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir mengajukan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang jadi salah satu syarat mendaftar Pilpres. Meski belum diketahui tujuan pengajuan SKCK ini, SKCK Erick Thohir diajukan jelang masa pendaftaran Pilpres 2024. Nah, apalagi ditambah dengan petunjuk pantun dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Muzani membeberkan soal sosok anak muda yang bakal mendampingi Prabowo dan berpengalaman dalam pemerintahan. Ya, saudara, batas akhir pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 akan ditutup KPU pada 25 Oktober mendatang. Masih ada 6 hari lagi bagi para baca pres dan bacawa pres untuk mendaftarkan diri. Apakah ada kejutan plot twist mendekati injury time penutupan masa pendaftaran Pilpres? Kita nantikan.